Okay. How are you today? Fine. Bagaimana kabarnya? Baik, Bapak. Fine, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Gimana? Kita belajarnya sekarang sore ya. Gimana? Masih semangat? Masih dong, Pak. Masih, Pak. Aduh, itu udah hilang semangatnya tuh dari suaranya kan. Ini yang nggak Bukan aktif, ini, ini siapa Pak. nih? Yang nggak aktif videonya. Bapak nggak mau mulai kalau nggak aktif semuanya ya? Oke, Pak. Nah, Pero, Pak. Vero mana? Halo. Itu mantap. Kan kalau aktif semuanya kan bagus. Udah bisa kita mulai? Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, serta kita dapat menjalankan aktivitas pembelajaran kita dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan ke arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan. Baiklah, untuk memulai proses pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada saudara anak Bapak Vero Yunanda, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Vero. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi lancarlah proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Bapak akan ambil absen Anda terlebih dahulu. Bagi namanya yang Bapak sebutkan, silahkan diaktifkan audionya dan dibilang hadir. Oke? Oke, Pak. Absen Bapak ya, absen Bapak lupa. Ini absen. Bentar ya. Rahma. Yang pertama Yahya Maulana. Pak. Oke. Anissa Mawaddah. Hadir, Pak. Oke. Nana, kemana Nana? Halo Nana. Nana hadir, Bapak. Oh. Nana hadir, Pak. Lagi skincare, Pak. Oh. Dinda Wulandari. Hadir, Pak. Oke. Ihdalas nih. Hadir, Pak. Ya. Vero Yunanda. Hadir, Pak. Oke. Mega Zewel Patzewi. Oke. Ayem. Pak. Hadir. Yang nggak hadir di sini siapa? Kok banyak yang nggak hadir? Elsa izin tadi, Pak. Izin kemana Elsa? Kok nggak ada izin sama Bapak? Perjalanan pulang kampung, Pak. Oh, yang lain mana yang lain? Siapa lagi temannya? Yofi sakit, Pak. Oh, kalau Tila sama Dini? Kehilangan sinyal, Pak. Oh, alah. Cika mana? Jika masih sakit, Pak. Masih di rumah sakit, Pak. Nggak sembuh-sembuh dia ya? Kayaknya enggak. Ya, kita doain semoga sembuh ya. Amin. Semoga ya Allah. Mega di mana nih? Di Para, Pak. Cari sinyal.
Iya Pak, lagi muncak nih Pak. Ya, mantap perjuangannya. Ya kayak gitu karena kondisi kita saat ini pandemi. Ya harus kayak gitu. Kalau nggak dapat kita materi pembelajaran kan. Iya Pak, itu tujuan kami Pak. Oke, bagus. Baiklah, pada minggu yang lalu kita belajar apa? Saya masih ingat. Belajar apa? Bentar Pak, diingat dulu Pak. Nggak ada yang belajar di rumah ya? Enggak Apa? Pak. Enggak, Nah, Vero, Pak. nggak belajar di rumah, Vero? Enggak, Pak. Enggak Aduh. sempat kami belajar ngulang pembelajaran Pak. Soalnya tugas Bapak banyak ngasih Pak. Oh, kalau nggak ada yang ngulang pelajaran, ya mau ngapain kita sekarang nih? Lanjut pelajaran, Pak. Ya, buat apa dilanjut? Materi yang sebelumnya aja nggak ada dipelajari. Tugas kemarin banyak Pak, jadi kami kewalahan Pak. Siapa yang ngasih tugas banyak-banyak? Tapi Bapak kemarin kan, Apa sedikit kok. Guru yang lain juga. Tugas dari guru-guru yang lain, Pak. Ya kan belajarnya kan nggak satu aja. Ya, Pak. Satu kali seminggu kita belajar kok nggak ada yang bikin yang mempelajari materi sebelumnya. maafkan kami Pak. Maafkan kami, Bapak. Oke, ini satu kali ya. Nanti minggu depan kalau nggak belajar lagi, Bapak nggak mau masuk lagi ya? Masih belajar kita minggu depan Pak. Oh, minggu depan kita UTS ya? Lihat aja Iya, nanti di Pak. nilainya. Iya, Kalau Pak. nilainya anjlok, Bapak nggak tahu ya. Karena nggak ngulang Oh, gitu. pelajaran. Pak. Oke, jadi minggu lalu kita belajar instalasi sistem operasi ya. Jadi yang kita pelajari minggu lalu, bagaimana langkah-langkah menginstal Windows. Nah, masih ingat apa yang kita atur di BIOS waktu kita menginstal sistem operasi? Ya, Pak. Lupa, Pak. Masih ingat? Anissa ingat? Di BIOS itu apa yang kita atur? Enggak, Pak. Aduh. Nana tahu? Enggak juga. Nggak ingat mana, Pak. Aduh, nggak ada anak bapak yang belajar sama sekali. Oke lah, yang diatur di BIOS itu kita tempatkan di menu boot itu di posisi pertamanya itu adalah driver atau file yang kita masukkan menggunakan flash disk ya, atau kita gunakan CD-ROM. Misalnya di dalam flash disk itu ada file Windows kita. Jadi itu yang kita tempatkan di posisi yang pertama. Sehingga nantinya komputer kita bisa membaca yang pertama itu adalah sistem operasi yang ada di flash disk atau CD-ROM kita. Oke, kita lanjut materi kita pada hari ini. Bapak izin share screen dulu. Oke Pak. Kelihatan? Kelihatan Pak. Ada, Pak. Oke, kita masuk lagi di mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar, kelas 10 semester 1 bersama Bapak Fikri ya. Yang akan kita pelajari di sini yaitu kita akan belajar bagaimana cara instalasi driver perangkat keras komputer. Nah, kompetensi dasar kita di sini kita masuk ke kompetensi dasar 3.6 yang mana itu menerapkan instalasi sistem operasi dan 4.6 yaitu menginstal sistem operasi. Nah, 4.6-nya ini kita akan melaksanakan praktek ya. Praktek bagaimana kita menginstal driver. Nah, ini salah nih ya. Ini driver seharusnya. Salah bikin Bapak. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertamanya itu diharapkan setelah mempelajari materi kali ini, siswa itu dapat mengetahui apa itu driver perangkat keras komputer. Dan yang keduanya, siswa itu dapat menjelaskan jenis dan fungsi driver perangkat keras komputer.
Serta yang ketiganya, siswa itu dapat melakukan penginstalan driver perangkat keras komputer. Materi pembelajaran kita yaitu yang pertama itu kita belajar nantinya pengertian driver. Yang keduanya kita akan belajar juga jenis-jenis driver perangkat keras komputer. Dan yang ketiganya kita akan belajar tentang langkah-langkah instalasi driver perangkat keras komputer. Bentar ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Kelihatan kan slide-nya? Kelihatan, Pak. Ada Bapak. Oke, kita masuk saja yang pertama, itu kita masuk ke driver. Kita akan bahas dulu apa itu driver perangkat keras komputer. Nah, driver itu adalah perangkat lunak yang mengizinkan sebuah komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Sebagian besar perangkat keras tidak akan dapat berjalan atau sama sekali tidak dapat berjalan tanpa driver yang cocok yang terinstal di dalam sistem operasi. Driver komputer bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi. Nah, pada minggu yang lalu kan kita telah belajar bagaimana menginstal sistem operasi. Nah, kan kita sudah sampai di langkah akhirnya, itu penginstalan sistem operasi. Nah, sistem operasi itu kadang-kadang itu tidak semuanya yang terinstal di sananya. Itu makanya kita butuh yang namanya driver. Nah, driver ini fungsinya itu untuk menghubungkan antara perangkat keras yang ada di komputer kita dengan sistem operasi. Sehingga dapat berjalan nantinya sistem operasi yang ada di komputer kita. Terus kita lanjut. Oke, fungsi driver komputer. Nah, fungsi driver komputer itu di sini ada 3 fungsi yang Bapak jabarkan. Yang pertama itu adalah untuk menghubungkan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Yang keduanya, driver itu berfungsi sebagai penerjemah. Driver bertindak menerjemahkan perangkat keras yang dihubungkan dengan komputer agar dapat diterima oleh sistem operasi atau aplikasi, sehingga dapat digunakan dengan semestinya. Nah, jadi di sini driver itu sebagai penerjemahnya yang bertindak, misalnya di perangkat keras itu kan kita ada perangkat keras misalnya keyboard. Nah, seandainya kita tidak ada menginstal driver, maka keyboard yang ada di komputer kita itu tidak dapat berfungsi. Ataupun misalnya di suara atau di speaker kita. Seandainya kita tidak menginstal yang namanya driver audio, driver untuk speaker itu, maka speaker yang ada di komputer kita itu tidak dapat berfungsi. Terus yang ketiganya sebagai penyedia aplikasi programming interface, API. Sebagai penyedia API, driver membantu mempermudah seorang programmer dalam mengembangkan sebuah aplikasi pada komputer. Nah, kita lanjut ya. Di sini kita masuk yang kedua, yaitu jenis-jenis driver komputer. Untuk jenis-jenis ini ada 9 jenis driver yang perlu Ananda ketahui. Yang pertamanya itu adalah driver audio, sound card ya. Komputer ini berhubungan dengan audio atau suara pada komputer kita. Nah, ada yang tahu contoh audio itu apa? Apa? Nana, tahu Nana? Apa itu audio? Contoh Apa, Pak? audio di komputer itu apa? Audio di komputer. Ya. Ya, Pak. Ya, apa? Contoh audio di komputer seperti
Seperti Winamp. Iya nggak, Pak? Apa? Kita menghidupkan musik di laptop, Pak. Itu menggunakan aplikasi kita ya. Misalnya itu audio itu adalah speaker kita ya. Ya. Nah, oke, terima kasih Nana. Nah, yang Ya, kedua Pak. itu ada driver BIOS namanya. Nah, komponen ini berhubungan dengan motherboard di dalam komputer. Jadi kan di dalam motherboard itu ada yang namanya BIOS. Ada kan? Kemarin atau di pertemuan sebelumnya juga telah Bapak tampilkan gimana bentuk BIOS yang ada di motherboard itu. Terus yang ketiga itu ada driver chipset. Komponen ini berhubungan dengan komponen chip atau prosesor pada motherboard. Terus yang keempatnya itu ada driver grafik atau VGA namanya. Komponen ini berhubungan dengan visual atau grafik dalam kurung GPU pada tampilan monitor komputer. Terus yang kelima itu ada driver keyboard. Itu yang berhubungan dengan kinerja keyboard kita. Ini siapa nih? Mega. Ini pakai filter apa nih, Mega? Laptop error sebentar, Pak. Kok jadi gambar itu beda-beda? Ini udah jadi Mega, Pak. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang keenam itu ada driver mouse namanya. Komponen ini berhubungan dengan mouse pada trackpad. Terus ada driver storage dalam kurung hard disk. Itu komponen yang berhubungan dengan penyimpanan data seperti hard disk. Yang kedelapan itu ada driver webcam. Apa itu webcam? Apa? Ada yang tahu? Vero tahu? Kamera web, Pak. Ya, yang berhubungan dengan kamera ya. Terus yang kesembilannya itu ada driver network. Wi-Fi, LAN card, Bluetooth. Komponen ini berhubungan dengan koneksi internet. Nah, itu adalah jenis-jenis driver yang perlu kita ketahui agar setelah kita melakukan penginstalan sistem operasi, agar sistem operasi itu dapat kita gunakan dengan baik, kita butuh yang namanya driver untuk menghubungkan antara perangkat keras dengan sistem operasi kita. Terus kita lanjut lagi. Ini adalah langkah-langkah instalasi driver. Nah, bagaimana sih langkah-langkah ini? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana cara instalasi driver pada komputer atau laptop? Ada yang pernah melakukan instalasi driver nggak sebelumnya? Belum, Pak. Belum? Belum. Belum, Pak. Nah, cara melakukan instalasi ini banyak juga caranya ya. Ananda membeli sebuah komputer atau laptop itu ada nggak dikasih CD drivernya? Ada, Pak. Ada? Yang lain ada? Nah, jadi salah satu cara menginstal driver itu bisa kita gunakan CD drivernya ya. Terus juga kita bisa menginstal driver itu secara online. Terus dengan tambahan aplikasi yang lain juga bisa seperti driver pack. Nah, di sini Bapak jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama kita contohkan dulu atau menggunakan CD driver. Nah, CD yang teman-teman yang Ananda dapatkan ketika Ananda membeli komputer itu, misalnya komputer yang Ananda gunakan itu ada kesalahan atau Ananda install ulang, itu bisa Ananda install drivernya dengan menggunakan CD-ROM nantinya. CD yang berisi driver. Nah, yang pertama itu Ananda harus masukkan CD driver itu ke CD-ROM atau CD drive. Terus klik start. Terus yang ketiganya kita klik kanan pada My Computer, misalnya di Windows XP atau Windows 7 yang Ananda gunakan. Terus yang keempatnya klik Properties. Yang kelimanya klik tab Hardware Device Manager dalam kurung Windows X Device Manager atau Windows 7. Nah, setelah itu Ananda klik kanan pada komponen yang bermasalah. Misalnya di sini Ananda bisa lihat. Jelas nggak gambar Bapak? Biasanya
driver-driver yang belum terinstall itu biasanya bertanda seperti ini. Ada tanda tanyanya, kuning-kuning seperti ini. Nah, jadi Ananda klik kanan nantinya file yang bermasalah ini Ananda klik update driver. Setelah itu Ananda klik lingkaran kecil. Nah, di sini ada tulisannya no, not this time. Nah, Ananda klik ini, terus Ananda kemudian klik next. Terus selanjutnya klik lingkaran kecil juga ya, untuk install from a list specific location advance. Itu Ananda klik, nanti setelah itu Ananda klik lagi next. Terus di sini Ananda centang yang dua ini, ada remove media, terus juga ada include this location in the shares. Itu habis itu Ananda klik browse, terus Ananda cari di mana letak CD tadi. Nah, di sini contohnya. Ini Ananda klik browse tadi, terus Ananda cari di mana file drive yang ada di CD-ROM Ananda tadi. Terus setelah itu Ananda klik OK, terus klik next ya. Terus yang terakhirnya tunggu hingga proses instalasi ini selesai, dan setelah selesai Ananda klik finish nantinya. Nah, dengan menggunakan CD driver ini apakah Ananda paham? Insya Allah. Ayem tahu? Ayem paham? Ya Allah, Pak. Ada kan ketika membeli komputer itu ada nggak CD drivernya? Ada, Pak. Ada. Jadi cara-cara menginstalnya nantinya ini dengan cara-cara yang telah Bapak jabarkan ya. Itu ada 12 cara untuk menginstal driver itu dengan menggunakan CD driver. Nah, oke? Oke, Pak. Atau ada nggak pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan penginstalan driver ini menggunakan CD-ROM? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Mega ada? Mega wajahnya banyak. Oke, kita lanjut ya. Kedua, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita juga bisa melakukan penginstalan itu secara online. Penginstalan itu dengan menggunakan jaringan. Itu kita dengan memanfaatkan fitur update driver software. Nah, di sini kita perlu yang pertama kali itu kita masuk ke komputer manajemen. Nah, apakah Anda tahu bagaimana cara masuk ke dalam sistem ini? Nana tahu? Apa, Bapak? Bagaimana cara masuk ke dalam sistem komputer manajemen? Disk manajemen. Belum tahu Nana lagi Bapak, kan belum Bapak jelaskan lagi Bapak. Sama kok seperti yang tadi di CD driver. Gimana caranya? Atau Bapak demokan dikit ya? Iya, Pak. Coba dulu ya, kalau bisa share screen-nya. Mana ya? Mana masuknya? Kelihatan nggak? Halo? Ya, Pak. Kelihatan? Nah, di sini kita pilih disk komputer ya. Terus kita pilih manage. Oh, tegang. Bentar ya. Nah, langsung masuk dia kan ke disk manajemennya. Kelihatan nggak? Sini kelihatannya masih loading, Pak.
Masih loading? Device management ini udah kelihatan? Gimana? Kelihatan nggak? Misalnya nanti di device manager ini, misalnya ada driver itu yang tidak terinstall, maka dia akan ada tandanya seperti tanda kuning atau tanda tanya nantinya ya. Terus kita tinggal klik aja. Yang penting kita harus terhubung dulu dengan jaringan. Kita klik kanan, terus kita pilih nantinya update driver. Kalau ada yang belum terinstall. Bapak balikin lagi ya. Nah, di sini tadi kan, misalnya di sini kita klik kanan. Setelah kita klik kanan, kita pilih update driver software. Terus setelah itu kita pilih ini. Ini di sini kan ada dua pilihan nih. Kita pilih CR automatic, terus bla 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 apa ini tulisannya. Kita pilih itu. Nanti kita setelah kita klik, nanti dia akan memproses atau mencari software yang mau kita install. Kita tunggu hingga proses selesai karena Windows sedang mencari software yang sesuai secara online. Lama waktu tergantung pada koneksi internet yang kita gunakan. Terus itu menggunakan fitur update driver ya, Ananda. Terus di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya aplikasi. Itu kita gunakan dengan driver pack secara online. Nah, yang pertama itu ya kita pastikan komputer kita sudah terinstall Windows-nya atau sistem operasinya. Terus yang kedua, kita colokkan kabel data LAN ke komputer atau kita harus menggunakan yang namanya jaringan. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk mematikan sementara antivirus di komputer Anda. Nah, setelah itu komputer sudah terkoneksi dengan internet, buka driver pack solution. Itu di sini ada alamat webnya. Silakan Anda coba untuk mencari nantinya. Nanti akan tampil seperti ini. Driver pack will install driver for free and solve driver problem on any device. Nanti silakan Anda klik setelah ini install our request driver. Terus yang kelimanya itu klik install yang tadi yang Bapak arahkan tadi, all request driver, lalu save file. Filenya itu dalam bentuk exe ya teman-teman Anda. Terus yang keenam, jalankan file tersebut yang telah di-download tadi. Yang ketujuhnya, kita pilih expert mode. Nah, kan di bawah di sini ada nih, tulisan expert mode. Nah, nanti setelah itu, Anda klik itu dan tampil menu seperti ini. Tampil menu software, hilangkan semua centang. Nah, nanti Anda bisa pilih bagian mana saja yang mau Anda install. Misalnya di sini yang mau Anda install itu ada Opera Browser, ada Firewalk, terus ada Zip, dan lain sebagainya. Itu silahkan dicentang nantinya. Terus yang ke-9 itu Ananda pada menu driver, klik install all. Kalau Ananda mau menginstal semuanya, tunggu prosesnya sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, maka komputer Anda akan reboot atau restart. Restart secara otomatis dan selesailah proses instalasi dari driver Anda. Jadi nanti perubahannya bisa Anda lihat setelah komputer yang Anda install drivernya tadi, itu bagaimana perubahannya. Misalnya, apa saja yang driver yang Anda install. Misalnya, Anda menginstal Opera Browser tadi. Apakah ada aplikasinya di komputer Anda atau tidak? Itu bisa Anda lihat nantinya. Terus,
selain driver ini kita install secara online, itu bisa juga kita lakukan penginstalan secara offline. Nah, bagaimana cara penginstalan secara offline itu sebenarnya sama caranya dengan online, tetapi kita kalau offline itu kita harus mendownload yang aplikasinya terlebih dahulu. Kita download aplikasi Driver Pack Solution namanya. Itu silakan di download nantinya. Itu ukuran filenya itu cukup besar. Ada sekitar 15 GB, ada 20 GB dan lain sebagainya. Itu ukurannya besar-besar ya Nanda. Jadi untuk proses-prosesnya nanti setelah Nanda install, nanti silakan Nanda buka itu aplikasi atau driver pack-nya. Jadi setelah Nanda masuk, nanti akan tampil juga tampilan seperti ini. Itu ada software-software yang bisa diinstal. Nanda bisa juga menginstal semuanya dengan mengklik install semuanya. Nanti setelah Nanda install itu akan restart sendiri komputer Nanda dan bisa Nanda lihat bagaimana perubahan yang terjadi setelah Nanda melakukan penginstalan driver. Nah, sejauh ini apakah Nanda semua paham dengan yang Bapak jelaskan? Itu ada 3 langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi. Ada yang menggunakan CD, ada yang menggunakan dengan menggunakan jaringan, terus ada yang menggunakan driver pack. Nah, sejauh ini apakah Nanda paham? Bagaimana? Paham, Pak. Serius? Tapi nggak nyampe, Pak, ke otak saya, Pak. Kalau Bapak tanya, bisa jawab pasti kan? Tahu juga, Pak. Belum, Pak. Enggak pasti, Pak. Atau Bapak coba lah ya dulu nanya ya. Driver tadi apa? Apa sih itu driver pada komputer itu? Siapa yang bisa jawab? Vero tahu? Apa itu driver? Pak. Apa? Mega tahu Mega? Apa itu driver? Apa, Pak? Driver itu apa? Komponen software, Pak, yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi. Ya oke. Kalau Aiman tahu Aiman apa itu driver? Kalau di Indonesia kan artinya pengemudi, Pak. Itu kalau untuk beda ya. Itu kalau untuk di kendaraan tuh. Kalau di komputer ini driver itu apa? Kurang tahu, Pak. Nah, Dinda tahu Dinda? Nggak tahu, Pak. Nah, jadi driver itu adalah software juga ya, perangkat lunak. Jadi fungsi driver ini adalah untuk menghubungkan antara perangkat keras yang ada di komputer kita itu dengan sistem operasi yang kita install di laptop kita atau di komputer kita. Terus pertanyaan Bapak, coba Anda jelaskan bagaimana cara menginstal driver itu menggunakan CD. Mega, coba jelaskan lagi. Tadi katanya ngerti. Menggunakan CD driver. Menggunakan CD driver. Ya. Kita masukkan CD-nya dulu, Pak, ke dalam laptop. Terus? Lalu, sebentar, Pak, saya batuk dulu, Pak. Lalu kita buka Windows Explorer, Pak. Setelah itu? Pergi ke komputer, lalu device, ada itu tulisannya, Pak, yang di device with removable tuh, Pak. Tuh, klik 2 kali DVD-nya, Pak. DVD-nya? Ya, Pak. Yang DVD airware drive tuh, Pak, yang F tuh, Pak, kalau seandainya dia muncul CD kita itu, Pak. Ya, terus? Lalu muncul deh isi di CD itu, Pak.
Terus bisa kita install langsung. Biasa itu kita restart laptop kita. Apa? Nah, jadi caranya itu seperti yang ada di slide Bapak ini. Tadi Bapak juga udah jelaskan kan. Yang pertama kita harus masukkan dulu CD driver kita. Terus kita klik start. Setelah kita klik start itu nantinya kita klik kanan pada My Computer. Terus kita klik Properties. Setelah kita klik Properties, nanti kita klik tab Hardware, Device Manager namanya. Nanti kita akan masuk ke Device Manager-nya. Nah, contoh Device Manager itu seperti yang Bapak demokan tadi. Bagaimana cara masuknya kan udah Bapak demokan tadi. Misalnya kita masuk dulu ke File Explorer yang ada di laptop kita. Terus di disk komputer itu kan ada, kita klik kanan itu kita pilih Manage langsung juga bisa. Itu nanti kita pilih, setelah itu kita pilih Device Manager. Nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, setelah tampil nantinya bisa kita lihat mana drivernya yang belum terinstall. Nanti ada tanda tanya seperti ini, ada tanda kuning-kuning ini. Itu berarti driver kita itu belum terinstall. Nanti kita klik kanan, kita pilih update driver. Setelah kita klik update driver, nanti kita diarahkan juga ke sini, hardware update wizard. Lalu kita pilih yang di sini, ada no, not this time. Nah, setelah itu kita klik juga di sini install from a list basic location. Berarti di sini kita mencari lokasi di mana driver itu berada. Kita tidak menginstalnya secara otomatis. Terus kita klik next. Nah, nanti kita juga klik centang dua kali di sini. Ada search remove, ada include this location in the search. Itu gunanya nanti setelah itu kita browse, kita mencari di mana letak CD drive kita atau di mana CD driver kita itu. Nah, kita cari, itu bisa kita lihat di sini, cari foldernya. Setelah kita dapatkan foldernya, kita klik OK, lalu kita klik Next. Nah, terus kita akan tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti lihat perubahannya di Device Manager tadi. Apakah tandanya masih seperti yang semula atau sudah berubah tandanya. Kalau tidak ada tanda-tanya lagi, berarti driver yang kita install itu sudah berhasil. Tapi kalau belum berhasil, makanya kita butuh juga yang namanya penginstalan secara online atau menggunakan aplikasi yang lain. Seperti menggunakan driver pack solution tadi. Nah, bagaimana? Udah paham sampai di sini? Oh iya, Pak. Daya itu menggunakan CD. Terus kalau menggunakan online itu caranya tinggal terhubung dengan jaringan. Terus kita lihat aja di Device Manager itu apakah driver kita itu sudah terinstall atau belum. Nanti kalau belum tinggal kita klik kanan, kita update driver, terus pilih search apa tadi namanya? Search automatic for update driver software. Nanti dia akan mencari sendiri driver yang kita install secara online tersebut. Nah, itu untuk penginstalan driver yang telah Bapak jelaskan. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke labor. Bagaimana penginstalan driver ini kita langsung praktekkan. Oh ya, di sini kita belajarnya secara online. Nanti saja kalau boleh nantinya ke sekolah untuk melaksanakan praktek itu kita praktekkan secara langsung. Mulai dari praktek penginstalan software operasi, sistem operasi, kita lanjutkan nantinya ke penginstalan driver dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nanti kan setelah ini kita akan belajar juga bagaimana menginstal yang namanya aplikasi di laptop kita. Misalnya kan kita di laptop itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Misalnya kita mau ngedit foto, itu kan kita butuh yang namanya aplikasi. Kita mau membuat dokumen, kita butuh juga yang namanya aplikasi. Itu kita butuh
Microsoft Office kalau untuk membuat dokumen di Microsoft Word-nya. Terus buat surat itu bisa juga di Word. Itu kan kita butuh yang namanya aplikasi. Nah, jadi di minggu depannya atau setelah kita UTS nantinya kita akan belajar juga bagaimana cara menginstal aplikasi-aplikasi ke laptop kita. Karena menginstal aplikasi itu tidak hanya sekedar tekan next saja, tetapi ada juga langkah-langkahnya dalam penginstalan aplikasi tersebut. Nah, bagaimana? Apakah Nanda paham sejauh ini dengan penjelasan Bapak? Ya Pak, paham Pak. Nah, oke, karena semuanya sudah paham, silahkan dikeluarkan bukunya terlebih dahulu. Bapak akan kasih sedikit tugas buat Ananda. Baik Pak. Oke, tugas yang pertama, silakan Ananda cari langkah-langkah. Yang pertama itu silakan Anda cari apa fungsi dari driver perangkat keras komputer. Nah, yang keduanya, silakan Anda cari langkah-langkah dalam melakukan penginstalan driver pack secara offline. Nah, di sini kan Bapak hanya menjelaskan secara online. Jadi, silakan Anda cari nantinya bagaimana menginstal driver pack solution itu secara offline-nya. Itu soal nomor 2 ya. Terus, menginstal driver itu kita juga bisa menggunakan driver easy namanya. Jadi, silakan Anda cari juga bagaimana langkah-langkah penginstalannya. Nah, cukup 3 itu? Bapak tambah? Udah banyak tuh Pak. Nah, jadi tugasnya nanti silakan dicatat atau dibuat di Double Folio. Setelah dibuat, lalu di-scan, dijadikan PDF, dan dikirim ke WA Bapak ya. Nah, oke. Mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Apakah Ananda ada pertanyaan lagi terkait dengan apa yang telah Bapak sampaikan? Tidak ada, Pak. Pak. UTS kita gimana Pak? Apa? UTS kita untuk minggu depan Pak. Oh, teknik UTS-nya. Ya, jadi kalau untuk UTS minggu depan itu sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan, bahwasanya kita mulai UTS itu di minggu depan. Jadi untuk pelajaran komputer dan jaringan dasar ini, kita akan UTS-nya itu mulai dari pertemuan kita yang pertama, yaitu dasar komputer, hardware komputer, terus apalagi materi kita yang ketiga itu ada penginstalan sistem. Ntar dulu. Apa itu yang ketiga? Bapak lupa. Ada yang masih ingat? Itu ada BIOS ya, BIOS. Terus ada penginstalan sistem operasi. Terus ini yang terakhir, penginstalan driver. Jadi semua materi yang telah kita pelajari untuk 6 kali pertemuan ini silakan Anda baca-baca. Nanti semua yang berkaitan dengan materi itu akan keluar. Misalnya dari segi pengertiannya, bagaimana langkah-langkahnya, terus apa saja komponen-komponennya. Terus kan kita juga ada belajar perakitan ya. Itu pertemuan kita yang ketiga, perakitan komputer. Silakan juga dipelajari apa saja komponen-komponen yang ada di komputer tersebut. Ada lagi pertanyaan? Sebelum Bapak tutup? Tidak Pak. Nah, oke. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran driver ini, driver perangkat keras komputer ini dapat Ananda pahami semuanya agar nantinya Ananda juga bisa melaksanakan UTS itu dengan baik nantinya. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Terlebih dan terkurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda. Bapak izin keluar dulu ya.
Oke, Iya, Pak. Pak. Oke, terima kasih semuanya.